Baik, selamat sore. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah Agromagnetika. Jadi kita mengulang kembali pembahasan yang lalu mengenai maksimasi fungsi dengan presisi tertentu dengan tingkat ketelitian yang kita tentukan. Kebetulan dari pertemuan lalu adalah kita membuat coba memaksimasi fungsi, ya, fungsi seperti ini yang dengan tingkat ketelitian 4 angka di belakang koma. Mau tidak mau kita coba menggunakan kromosom biner. Nah, kemarin kita sudah menggunakan rumus yang sudah kita coba hitung, sehingga didapatkanlah bahwa nanti panjang kromosom untuk variabel X1 itu adalah 18 dan variabel X2-nya adalah 17 bit. Sehingga kalau kita gabungkan 18 dengan 17 sehingga menjadi 35 bit. Nah, di sini kita tulis bahwa panjang bit kromosom adalah 35. Nah, untuk membuat populasi dengan individu yang berbeda, kita harus menggunakan teknik randomize. Ya, di sini sudah saya siapkan makro. Ya, makronya. Nah, makronya itu seperti ini. Jadi saya buat function get kromosom, ya, dengan parameter P. Nah, P ini adalah panjang dari kromosom. Nanti tinggal kita masukin angkanya 35. Nanti dia akan secara otomatis mengenerate individu dengan panjang 35 bit. Nah, ini kita coba dulu. Nah, ini kebetulan sudah saya masukin ke Excel. Jadi tinggal kita coba. Kita ketikkan get kromosom. Ya, dari 35. Ini kita kunci dan kita enter. Hop. Ini karena belum dijadikan general, ya. Kita coba enter. Nah, ini sudah terbentuk kromosom biner dengan panjang 35 bit. Nah, ini kita copy function sehingga hasilnya seperti ini. Nah, karena di Excel ini masih sifatnya randomize, jadi kalau kita copy function terus, ini angkanya akan berubah terus. Caranya kita jadikan kembali sebagai teks. Ini saya taruh ke sini, saya kopikan ke Notepad, kemudian saya paskan lagi. Nah, di sini kita jadikan kembali teks. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, karena ini adalah gabungan dari kromosom X1 dan kromosom X2, di sini saya buat juga kromosom X1, ini kromosom X2, ya, seperti ini. Kemudian saya buat ini. Nah, ini kita ambil panjangnya. Nah, untuk memudahkan, ini kromosom X1-nya ini kan seharusnya adalah 18, ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini adalah 17. Ini kita refer dulu ke sini. Ya. Nah, untuk kromosom X1, ini kita ambil karena dia sebelah kiri, sepanjang 18 bit, kita pakai perintah function left. Ini, kemudian ambil 18. Ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk kromosom X2, itu kita ngambil right. Ini, kemudian ambil sepanjang 17. Dapatlah hasilnya. Hop, belum saya kunci, ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah binernya kita dapat, ini kita harus buat nilai desimalnya. Nah, karena nilai desimalnya itu belum nampak, ini kita harus tampilkan. Nah, kalau menggunakan function yang ada di Excel, ini pasti tidak bisa dihitung, ya. Artinya dia mengeluarkan nilai number, ya. Ini kalau kita coba, ya, binar to decimal menggunakan rumus defaultnya Excel. Nah, hasilnya ini, ya. Nah, karena dia panjangnya itu melebihi 8 bit. Nah, mau tidak mau kita harus meng-create sendiri makro, ya, sehingga bisa menampilkan hasil yang kita inginkan. Nah, sudah saya siapkan makro. Nah, makronya itu menggunakan dua function. Nah, functionnya itu adalah pangkat. Ya, function pangkat, karena pangkat juga ini penting untuk
melihat pangkat 2-nya dari kelipatan 2 ya, pangkatnya. Kemudian untuk konversi dari biner ke desimal juga menggunakan pangkat. Jadi kita siapkan fungsi pangkat yang kita pakai di sini. Ya. Nah, ini kita sudah masukin ke ini, tinggal kita pakai. Misalnya biner to desimal dari X1. Nah, ini hasilnya desimal dari biner ini. Jadi ini adalah desimal dari kromosom ini. Sedangkan untuk X2 itu biner to desimal dari ini. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai X1, X2, baru kita hitung nilai fungsinya. Ini yang kita butuhkan. Nah, untuk nilai fungsinya, kita menggunakan fungsi yang ada seperti di sini. Ya. Untuk membuat fungsi ini, kita harus membuat makro juga boleh, atau mau langsung juga boleh menggunakan function yang ada di Excel. Tapi di sini saya coba menggunakan makro. Nah, ini makronya. Saya siapkan dua buah function, yaitu menghitung nilai pi dan menggunakan hitung fungsi. Nah, kedua-duanya ini saya masukin ke makro, ya. Adanya di sini. Nah, ini makronya. Ini memudahkan kita untuk menghitung, jadi tidak repot lagi kita ngetik, jadi tinggal kita menggunakan fungsi tersebut. Nah, ini kita coba hitung fungsinya, nilai X1 dan X2. Nah, ini adalah hasil yang dihitung berdasarkan nilai X1 dan X2 dari kromosom biner yang kita random tadi, sehingga didapatlah hasil fungsi X1 dan X2. Mungkin ini dulu, nanti kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Terima kasih.